Saya Fisyar Tamefa Zahra dengan NPM 61623011032. Halo, perkenalkan kami dari kelompok Statistika Matematis 1, yaitu kelompok D. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai data tentang kesehatan dan sosial budaya yang ada di negara Indonesia. Di mana, pada video ini, data yang digunakan dalam bidang kesehatan adalah jumlah rumah sakit umum yang dibangun di Indonesia, serta data sosial budayanya adalah data pernikahan, di mana kedua data ini diambil dari tahun 2022 hingga 2023. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Igede Putoka Pramana Putra dengan NPM 61623011052 dari jurusan Matematika angkatan 2023. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agatha Parmaswara Jalustiono dari jurusan Matematika dengan NPM 61623011005 kelas B di mata kuliah Statistika Matematis 1. Akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari laporan yang sudah kami buat. Pernikahan adalah sebuah intuisi yang sangat penting dalam banyak budaya di seluruh dunia. Sosial budaya memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk persepsi, norma, dan praktik terkait pernikahan. Di setiap budaya, konsep pernikahan dapat bervariasi secara signifikan, termasuk dalam hal tujuan, proses, ritus, dan norma yang terkait. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk Indonesia yang masih kurang terkendali. Untuk poin pertama dalam rumusan masalah, yaitu apa saja faktor utama yang berkontribusi terhadap angka pertumbuhan penduduk. Yang kedua, bagaimana dampak kebijakan pemerintah saat ini terhadap tingkatan pernikahan dan bagaimana efektivitasnya dalam mengatasi masalah-masalah ini. Selanjutnya kami akan membahas tentang data jumlah pernikahan di Indonesia. Angka pernikahan di Indonesia itu masih merupakan cenderung tinggi di setiap daerahnya, terutama di bagian di Pulau Jawa atau bisa dibilang Provinsi Jawa. Provinsi Jawa itu memegang angka tertinggi karena tradisi di Indonesia sendiri itu menekankan pentingnya pernikahan di dalam masyarakatnya, karena Indonesia sendiri merupakan negara yang masih memegang tradisi. Dan analisis untuk persebaran data pernikahan di Indonesia pada kali ini mengambil dari buku Statistika Indonesia di tahun 2023. Selanjutnya adalah analisis data. Pada data di samping ini, hal utama yang paling menonjol adalah rata-rata pernikahan di Indonesia tahun 2022 yang menurun pada tahun 2023. Ini merupakan hal yang penting karena pernikahan di Indonesia sendiri, jumlah pernikahan di Indonesia sendiri itu cenderung turun. Diketahui pada tahun 2022, jumlah total pernikahan di Indonesia adalah 1.705.348 dan menurun di tahun 2023 menjadi 1.577.255. Penurunan ini merupakan penurunan yang lumayan jauh sebanyak 7,5% skala nasional, sehingga dapat diketahui persebaran pernikahan di Indonesia tidak merata. Dan grafik persebaran. Dengan grafik ini dapat kita simpulkan terlebih dahulu untuk persebaran pernikahan yang paling besar berada di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Walaupun memiliki angka paling tinggi, Pulau Jawa juga mengalami penurunan di 2023 dan peningkatan yang signifikan hanya terdapat di Bali sebesar 0,3%. Peningkatan ini merupakan peningkatan pertama di tahun 2023 di antara seluruh provinsi yang mengalami penurunan. Lalu kita diketahui dengan distribusi yang sangat rendah tersebut akan diketahui visualisasi secara jelas pada grafik blogspot yang tertera pada PPT di atas. Kita akan mempresentasikan mengenai interkuartil, yaitu rentang antara kuartil pertama atau Q1 dan juga kuartil ketiga atau Q3. Lalu selanjutnya ini merupakan pie chart dari grafik persebaran yang ada di Indonesia itu. Ada pulau provinsi yang mendominasi pernikahan di pulau tersebut secara signifikan, dan ada pulau yang memiliki satu provinsi yang memiliki jumlah pernikahan paling sedikit. Khusus untuk Pulau Papua, hanya 2 provinsi yang sudah tertera sebelumnya, dan terdapat 4 provinsi lainnya yang baru terdaftar pada tahun 2023. Secara keseluruhan, setiap grafik memberikan gambaran yang jelas dan distribusi pernikahan di masing-masing. Data ini dapat digunakan untuk menekankan secara geografis, dan juga dari grafik-grafik tersebut dapat dilihat bahwa persebaran pernikahan di Indonesia
mencapai tingkat yang tidak merata dan mengalami penurunan pada tahun 2023 itu sendiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Igede Putu Oka Pramana Putra dengan NPM 61623011052. Kali ini akan menganalisis data rumah sakit di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, rumah sakit merupakan sebuah sarana kesehatan yang paling penting, yang mana mampu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Igede Putu Oka Pramana Putra dengan NPM 61623011052. Kali ini akan membahas data rumah sakit di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, rumah sakit merupakan sebuah sarana kesehatan yang paling penting. Rumah sakit menyediakan segala macam alat dan obat untuk mengobati para pasien, masyarakat yang mengalami gejala penyakit serta telah terjangkit penyakit sekalipun. Analisis yang kami lakukan ini diambil dari buku Statistik Indonesia, jumlah rumah sakit umum menurut provinsi di Indonesia. Kemudian kami mengambil data ini, kami convert ke dalam Excel, dan kami dapatkan hasil dalam gambar yang sudah kami tampilkan berikut, dan di mana menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah rumah sakit terbanyak pada tahun 2022 sebanyak 340 rumah sakit, dan pada tahun 2023 sebanyak 355 rumah sakit. Dan kemudian dengan provinsi dengan jumlah rumah sakit paling sedikit yaitu Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah rumah sakit sebanyak 12 pada tahun 2022 dan 13 pada tahun 2023. Kemudian kami juga memberikan grafik persebaran seperti pada gambar, di mana menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah rumah sakit terbanyak dan Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan jumlah rumah sakit paling sedikit. Kemudian kami juga menampilkan box plot di sini untuk menunjukkan bahwa terdapat outlier pada data yang telah kami analisis, di mana terdapat 5 outlier di sini yang telah melewati batas outlier atas, di mana outlier atas untuk tahun 2022 sebesar 121,125 dan untuk tahun 2023 sebesar 126,125, di mana provinsi yang melebihi outlier tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Utara. Kemudian kami juga memberikan kurva Lorenz di sini untuk menunjukkan bahwa terjadinya kejanggalan pada data, terjadinya ketidaknormalan atau kenaikan yang tidak signifikan, di mana pada data 0,8 sampai 1.0 terdapat garis yang memuncak sangat tajam yang menunjukkan bahwa adanya provinsi yang dengan jumlah paling banyak itu terdapat pada data 0,8 sampai 1.0. Kemudian kami juga memberikan pie chart untuk menunjukkan bahwa bagaimana persebaran setiap provinsi di setiap pulaunya agar lebih jelas sudah tertera pada PPT yang mana provinsi dengan jumlah rumah sakit terbanyak dan yang mana provinsi dengan rumah sakit paling sedikit untuk setiap pulaunya. Dan untuk Pulau Papua kami tidak menghitung terlalu banyak karena hanya terdapat sedikit data yang kami dapatkan, karena data pada tahun 2022 itu tidak ada karena terdapat 4 provinsi baru yang ada di Kepulauan Papua. Kemudian berikut ini merupakan data-data yang kami cari, data-data yang kami cari dan sangat penting untuk kami cari, dan kami menggunakan 34 provinsi yang ada karena data yang tertera untuk tahun 2022 dan 2023 secara langsung itu hanya 34 provinsi, yaitu keseluruhan provinsi dan 2 provinsi dari Kepulauan Papua, yaitu Papua Barat Daya dan Papua Barat dan Provinsi Papua saja. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya. Perkenalkan,
nama saya Christopher Terence dari jurusan Matematika Universitas Katolik Parahyangan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai korelasi antara dua variabel, di mana pada presentasi sekarang, data yang saya gunakan adalah jumlah rumah sakit umum atau RSU yang dibangun dan data pernikahan, di mana kedua data ini terjadi selama tahun 2022 hingga 2023. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit mengenai korelasi antara dua variabel, di mana korelasi ini adalah hubungan antara dua variabel dalam statistika. Seperti yang kita ketahui, koefisien korelasi ini merepresentasikan bagaimana kuatnya kedua variabel ini saling berkorelasi atau berhubungan, atau bisa juga tidak memiliki hubungan atau berhubungan lemah. Misalnya, jika koefisien korelasinya mendekati negatif 1, maka artinya kedua variabel ini saling berkorelasi secara negatif, atau bisa juga kita sebut dengan linear negatif korelasinya. Jika nilainya 0, artinya kedua variabel ini memiliki korelasi yang lemah, atau bisa dikatakan juga tidak berkorelasi. Tetapi jika nilainya semakin mendekati 1, maka korelasinya semakin kuat. Pada kesempatan ini, rumus yang saya gunakan adalah Pearson statistic atau Pearson correlation serta rumus Range-Spearman, di mana berdasarkan perhitungan menggunakan Pearson correlation, koefisien korelasi antara kedua variabel ini adalah 0,9595 pada tahun 2022 serta 0,9630 pada tahun 2023. Sedangkan hasil perhitungan menggunakan rumus Range-Spearman, saya memperoleh nilai koefisien korelasinya pada tahun 2022 sebesar 0,8924 dan pada tahun 2023 sebesar 0,9163. Berikutnya, saya juga akan membahas bagaimana cara kita menghitung nilai koefisien korelasinya. Bisa kita hitung koefisien korelasinya menggunakan Pearson maupun Range-Spearman. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Pearson correlation. Di mana pada Pearson correlation ini, saya harus memisahkan variabel-variabel dari datasetnya ini dengan simbol-simbol seperti X1, Y1, X2, dan juga Y2. X1 saya akan misalkan itu sebagai jumlah rumah sakit umum dibangun pada tahun 2022. Y1 adalah data pernikahan pada tahun 2022. Sedangkan X2 adalah jumlah rumah sakit umum yang dibangun pada tahun 2023, serta Y2 adalah data pernikahan selama tahun 2023. Berikut ini adalah tabel hasil dari kelompok kami menghitung menggunakan rumus-rumus ini dan mengaplikasikannya untuk mencari korelasi kedua variabel ini menggunakan rumus Pearson correlation. Setelah kita hitung menggunakan Excel ini, kita memperoleh bahwa ternyata koefisien korelasinya pada tahun 2022 sebesar 0,9595 dan pada tahun 2023 ternyata mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,9630. Demikian untuk perhitungan menggunakan Pearson correlation. Nah, berikutnya kita akan menghitung juga menggunakan rumus Spearman's rank atau Range-Spearman. Sama halnya dengan Pearson correlation, kita juga harus memisalkannya ke variabel-variabel ini menjadi simbol-simbol seperti X1, Y1, X2, dan Y2 yang sama persis dengan data sebelumnya. Kemudian kita harus membuat tabel seperti ini berdasarkan dengan tabel beserta provinsi yang diketahui, tetapi pada Range-Spearman ini kita harus mencari rank-nya terlebih dahulu dari setiap variabel yang kita ketahui sebelumnya. Di mana setelah kita melakukan berbagai perhitungan, kita memperoleh bahwa
nilai koefisien korelasi Rank Spearman pada tahun 2022 sebesar 0,8924 dan pada tahun 2023 0,9163. Berdasarkan apa yang kami hitung dan presentasikan saat ini, kami menyadari dan mengetahui bahwa korelasi dua variabel ini tentunya sangat kuat karena nilai yang kami peroleh adalah 0,8 dan juga 0,9 berdasarkan rumus mana yang kita gunakan sebelumnya. Dalam hal ini, 0,8 dan 0,9 adalah angka yang mendekati ke positif 1, di mana hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan atau korelasi linear positif yang kuat antara jumlah rumah sakit umum yang dibangun dan juga data pernikahan yang terjadi pada tahun 2022 hingga 2023. Kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, baik perhitungan menggunakan Pearson correlation maupun rumus Rank Spearman, nilai yang kita peroleh ternyata ada peningkatan ya, di mana menggunakan rumus Pearson correlation, kita memperoleh bahwa nilai koefisien korelasinya pada tahun 2022 sebesar 0,9595, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 0,9630, di mana jika kita perhatikan lebih sungguh-sungguh, kekuatan korelasi kedua variabel ini ada peningkatan, di mana yang sebelumnya 0,9595 kemudian meningkat menjadi 0,9630. Artinya, menurut rumus Pearson correlation ini, jumlah rumah sakit umum yang dibangun dengan data pernikahan yang terjadi dari tahun 2022 ke 2023 ini memiliki peningkatan dalam berkorelasi, di mana hubungannya semakin kuat. Bagaimana dengan hasil perhitungan menggunakan Rank Spearman? Sama halnya dengan yang sebelumnya dibahas di Pearson correlation maupun di Rank Spearman. Kita juga melihat adanya peningkatan dari nilai koefisien korelasi yang diperoleh, di mana ketika kita hitung, kita memperoleh bahwa pada tahun 2022, koefisien korelasi Rank Spearman-nya sebesar 0,8924, dan pada tahun 2023, nilainya adalah 0,9163. Dalam hal ini, terjadi peningkatan juga korelasi antara kedua variabel tersebut. Kesimpulan dari kelompok kami berdasarkan hasil pengamatan terhadap data tentang jumlah rumah sakit umum dibangun dan data pernikahan pada tahun 2022 hingga 2023 dapat disimpulkan bahwa jumlah rumah sakit umum yang dibangun di Indonesia cukup banyak di setiap provinsinya. Selain itu, berdasarkan perhitungan koefisien korelasi antara variabel jumlah rumah sakit umum yang dibangun serta data pernikahan, terlihat adanya korelasi yang cukup kuat. Berdasarkan nilai koefisien korelasi yang diperoleh melalui rumus Pearson correlation serta Spearman's rank, diketahui bahwa kedua variabel tersebut saling berhubungan atau berkorelasi linear positif. Pada tahun 2023, korelasi antara variabel jumlah rumah sakit umum yang dibangun serta data pernikahan mengalami peningkatan. Baik, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih sudah menonton video kami. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.